aku Sylvia Andini, mahasiswa semester 4 UIN Sumatera Utara. Kalian pasti bertanya nih, mau apa sih aku video ini? Jadi di video ini aku bakalan membahas mengenai konsep hiwalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Fikih Muamalah 2. Kalau gitu, kita bahas sekarang ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih hutang tapi minta orang lain dulu untuk bayarin? Nah, jadi konsep ini tuh dinamain hiwalah. Hiwalah itu adalah salah satu konsep penting dalam hukum ekonomi Islam yang mengatur cara memindahkan hutang dari satu pihak ke pihak lain secara sah dan sesuai syariat. Apa sih itu hiwalah gitu kan? Nah, hiwalah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya perpindahan atau peralihan. Secara sederhananya, hiwalah adalah akad atau perjanjian untuk memindahkan kewajiban membayar hutang dari si peminjam pertama ke orang ketiga yang bersedia menanggungnya. Nah, di dalam hiwalah ini ada tiga pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada si muhil. Nah, siapa si muhil ini? Muhil adalah si peminjam yang berperan memindahkan hutangnya. Yang kedua ada si muhal. Muhal ini adalah yang memberi pinjaman atau yang menerima pemindahan hak tagihnya. Yang terakhir itu ada muhal alaih atau pihak ketiga dari keduanya yang menerima beban hutang baru. Contoh sederhananya tuh gini, ada Budi sebagai si muhil punya hutang 10 juta rupiah ke Andi yang sebagai muhal. Nah, kebetulan si Cici muhal alaih juga punya hutang nih 10 juta ke Budi. Nah, Budi bilang ke Andi, tadi aja langsung ke Cici ya. Itulah hiwalah. Jadi hutang Budi ke Andi secara sekarang jadi tanggung jawab si Cici. Nah, selanjutnya masuk kepada dasar hukum hiwalah. Hiwalah bukan konsep yang sembarangan, ada 4 landasan hukumnya. Yang pertama itu ada Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan pentingnya mencatat hutang piutang. Yang kedua ada surah Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan kita untuk memenuhi perjanjian. Yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menunda bayar hutang bagi yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah satu dari kalian diwalahkan kepada orang yang mampu, maka ikutilah. Yang mempunyai arti bahwa Nabi secara langsung mengakui dan menganjurkan praktik hiwalah. Yang ketiga ada ijma atau kesepakatan ulama, yang seluruh ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa hiwalah itu sah dan boleh dilakukan dalam Islam. Yang terakhir itu ada kaidah fikih, hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, masuk ke rukun dan syarat hiwalah. Yang pertama ada rukun hiwalah. Nah, bagian itu wajib ada 5, jumhur ulama itu ada 5. Yang pertama itu ada muhil, yang pihak yang memindahkan hutang. Yang kedua muhal, pihak yang punya piutang. Yang ketiga ada muhal alaih, yaitu pihak yang menerima hutang. Yang keempat ada muhalbi, hutangnya itu sendiri dan jumlahnya itu harus jelas. Yang terakhir itu ada sigot atau pernyataan ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat penting agar hiwalahnya sah. Yang pertama itu semua pihak harus sudah dewasa dan berakal sehat. Yang kedua ada tidak bolehnya ada paksaan dan semua itu harus ikhlas secara sukarela. Selanjutnya ada hutang yang dipindahkan harus jelas, pasti dan sudah ada, bukan yang abu-abu gitu, yang jelas, yang raba-raba gitu kan. Dan selanjutnya syarat terakhir itu ada hutang yang berupa sesuatu yang bernilai, biasanya uang. Jadi kalau dia tidak terlihat itu tidak boleh. Nah, masuk pada macam-macam hiwalah. Nah, di sini ada tiga karakteristik atau 3 kategori. Yang pertama itu ada berdasarkan muqayyadah atau terikat. Nah, pemindahan hutang dikaitkan dengan hutang yang muhal alaih punya ke muhil. Contohnya di atas yang di sini tadi ya. Nah, yang selanjutnya yang berdasarkan keterikatan itu ada hiwalah mutlaqah atau bebas. Di situ pemindahan hutang tanpa syarat keterkaitan hutang sebelumnya. Yang kedua, kategori kedua itu ada berdasarkan objek. Di sini terbagi menjadi 2 pula, yang dimana ada hiwalah al-haqq atau memindahkan hak tagih. Yang kedua ada hiwalah ad-dain atau memindahkan kewajiban hutang. Yang terakhir ada berdasarkan kompensasi yang juga terbagi menjadi 2, yaitu ada hiwalah bil ujrah atau ada biaya atau balasan dari jasa pemindahan utang tadi. Yang terakhir ada hiwalah bil ujrah atau ini tuh murni tanpa pembayar. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas nih bagaimana sih penerapannya gitu kan, bagaimana penerapan hiwalah di perbankan syariah modern. Ternyata konsep hiwalah klasik ini masih sangat relevan dengan zaman sekarang. Contohnya itu yang pertama ada anjak piutang syariah atau Islamic factoring, yang ketika perusahaan punya piutang tapi ia butuh cepat, mereka bisa jual piutang itu ke bank syariah dan bank bayar dulu, lalu bank yang nagih ke pelanggan. Yang kedua ada takeover pinjaman dengan nasabah yang punya cicilan bank di bank A
tapi dia bisa memindahkannya ke bank B yang lebih menguntungkan. Itulah hiwalah. Yang ketiga ada transfer uang atau remittance. Ini seperti saat kamu kirim uang lewat bank luar negeri, dasarnya bisa menggunakan akad hiwalah. Yang terakhir ada letter of credit syariah. Dalam ekspor impor, bank menjamin pembayaran atas nama importir ke eksportir dengan menggunakan prinsip hiwalah. Ya, selanjutnya ada regulasi di Indonesia. Yang pertama ada Fatwa DSN MUI nomor 12 tahun 2000 yang mempunyai aturan umum hiwalah. Yang kedua ada Fatwa DSN MUI nomor 58 tahun 2007. Nah, hiwalah dengan biaya atau bil ujrah. Yang terakhir ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, mungkin untuk itu aja penjelasan dari aku. Aku bakalan nyampein nih kesimpulan dari penjelasan yang udah aku sampaikan tadi. Nah, kesimpulannya itu hiwalah adalah instrumen keuangan Islam yang cerdas dan fleksibel. Konsepnya sederhana dengan memindahkan utang dari satu pihak ke pihak yang lain, tapi dampaknya luar biasa dalam mendukung sistem ekonomi yang adil dan sesuai syariat. Nah, dari zaman Rasulullah SAW hingga era digital vintage, hiwalah telah berkembang dan relevan. Yang terpenting adalah memastikan penerapannya tetap sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan jelas, adil, tidak mengandung riba, dan dilakukan atas dasar kerelaan semua pihak. Mungkin cuman itu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku minta maaf. Terima kasih semuanya. Bye-bye.